Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Eka Budianto dari kelas 12 IPS 2, ingin menjelaskan materi tentang jalan cepat atau atletik. Jalan cepat adalah bergerak ke depan tanpa hubungan terputus dengan tanah. Setiap melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Saat melangkah satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus dan lutut tidak bengkok, dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Dalam jalan cepat, nomor-nomor yang diperlombakan adalah putra 20 dan 50 km, untuk putri 10 dan 10 km. Teknik jalan cepat. Jalan cepat merupakan salah satu nomor dalam cabang atletik dan resmi diperlombakan dalam kejuaraan-kejuaraan atletik, baik secara nasional maupun internasional. Yang pertama, tekniknya adalah start. Startnya menggunakan start berdiri karena start dalam jalan cepat tidak mempunyai pengaruh yang berarti, maka tidak perlu ada teknik khusus yang perlu dipelajari atau dilatih. Sikap start yang lazim digunakan pada aba-aba bersedia, peserta menempatkan kaki kiri di belakang garis start, sedangkan kaki kanan di samping belakang kaki kiri dengan badan agak condong ke depan dan kedua lengan rileks. Pada aba-abaya atau bunyi tembakan pistol, segera melangkahkan kaki kanan ke depan disusul dengan kaki kiri dan terus berjalan. Yang kedua ada teknik langkah. Langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan lutut. Terlihat tungkai bawah bergantung lemas karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan menyebabkan lutut menjadi lurus. Kemudian menapak pada tumit terlebih dahulu menyentuh tanah bersamaan dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah ganti dengan kaki ayun. Begitu seterusnya setelah ada kaki yang menumpu, jadi tidak ada saat melayang. Condong badan mulai dari kepala, punggung hingga dada, pinggang sampai tungkai bawah sedikit condong ke depan. Ayunan lengan siku ditekuk kurang lebih 90 derajat, ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Finish. Tidak ada teknik khusus gerakan masuk finish dalam jalan cepat. Biasanya jalan terus sampai melewati garis finish baru dikendorkan kecepatannya setelah melewati kira-kira 3-5 meter. Untuk memperoleh langkah-langkah yang benar, maka pemindahan badan dan kaki satu ke kaki yang lainnya harus nampak jelas. Ini kelihatan pada gerak panggul. Gerakan ini perlu dilatih agar terbiasa melakukan teknik jalan cepat yang benar. Jadi, sikap dan gerakan jalan cepat adalah badan dalam posisi tegak, pandangan lurus ke depan, siku ditekuk, tangan dikepalkan dengan rileks. Karakteristik jalan cepat. Secara umum, karakteristik gerak dasar jalan cepat tidak terlalu berbeda dengan karakteristik gerak dasar jalan biasanya. Hanya ada beberapa gerakan tertentu agar jalan cepat lebih kompleks. Adapun karakteristik gerak jalan cepat adalah angkat paha kaki ayun ke depan lutut, tungkai bawah bergantung rileks sambil mengayun paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan sehingga lutut menjadi lurus. Saat mendaratkan kaki ke tanah terlebih dahulu harus tumit kaki. Lalu bersamaan dengan mengangkat tumit, ujung kaki tumpu lepas dari tanah diganti dengan kaki ayun. Posisi badan saat melangkah dengan posisi kepala, punggung, dada, pinggang hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Siku dilipat 90 derajat, ayunan lengan kiri ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Koordinasikan gerakan dilakukan antara lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri jalan cepat. Fase atau tahapan jalan cepat. Ada 4 fase, yaitu fase tumpuan 2 kaki. Fase ini terjadi sangat singkat pada saat kedua kaki menyentuh tanah. Pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Yang kedua ada fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Yang ketiga ada fase relaksasi. Fase ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Yang terakhir adalah fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terlebih dahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Peraturan jalan cepat. Adapun pokok peraturan jalan cepat adalah yang pertama, pada waktu melangkah saat salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah.
Yang kedua ada diskualifikasi, larangan, yang disebabkan oleh gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Dan yang terakhir, pada saat lomba jalan cepat yang dilaksanakan di trek atau lintasan, peserta terkena diskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Jika perlombaan jalan cepat dilaksanakan di jalan raya, maka peserta yang kena diskualifikasi harus mencopot nomor di dadanya dan segera keluar meninggalkan perlombaan. Mungkin itu saja materi jalan cepat atau atletik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.